Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bijahin nabiyyi wa alihi wa sahbihi. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyina bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Masyiral hadirin rahimakumullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah taala karuniakan kepada kita. Nikmat iman dan Islam, nikmat taufik dan hidayat, nikmat sehat dan afiat, serta nikmat kesempatan. Sehingga dengan nikmat ini kita bisa sama-sama berada di dalam majlis yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang bersemangat dalam mencari ilmu, supaya kita bisa menjalani hidup kita dan ibadah kita itu atas pondasi ilmu. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut setia beliau sampai akhir zaman. Semoga kita semua kelak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Masyiral hadirin rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya keadaan yang saat ini kita berada di dalamnya adalah masuk kategori jihad. Jadi keadaan yang kita saat ini berada di dalamnya, yaitu menuntut ilmu, adalah masuk kategori jihad. Jadi jihad itu beragam. Di antara jenis jihad adalah menuntut ilmu. Salah seorang ulama pernah mengatakan, man ra'a al-ghuduwa war-rawaha ilal ilmi laisa bijihadin faqad naqasa aqluhu wa ra'yuh. Barang siapa yang menganggap bahwasanya perjalanan yang ia lakukan di pagi hari atau di petang hari atau di malam hari dalam rangka menuntut ilmu bukan termasuk bagian dari jihad, maka orang ini adalah orang yang kurang akalnya. Orang yang tidak menganggap perjalanan dalam rangka menuntut ilmu masuk dalam bagian jihad fisabilillah adalah orang yang akalnya dan nalarnya kurang, kata para ulama. Dan yang mengungkapkan kata ini adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Jadi menuntut ilmu itu bagian dari jihad. Dan kita tahu jihad itu harus ada yang dikorbankan. Jihad itu penuh dengan kesulitan. Jihad itu ada tantangannya. Maka menuntut ilmu itu tidak mudah. Kita pasti meninggalkan apa yang hendak kita lakukan demi menuntut ilmu, demi datang ke tempat ini. Kalau seandainya mau memilih, mungkin kita memilih bersantai-santai di rumah sambil bermain handphone, main game online dan chatting sana sini, atau menelusuri media sosial dan sebagainya. Namun kita memilih untuk datang ke tempat ini melawan kehendak nafsu yang ingin bersantai-santai di malam hari. Itu bagian dari jihad. Artinya kita mampu mengalahkan nafsu kita yang menginginkan kita bersantai di malam hari untuk melangkahkan kaki kita ke tempat ini. Alhamdulillah. Semoga Allah catat betul apa yang kita lakukan saat ini sebagai bagian dari jihad fisabilillah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah taala dalam kitabnya Saidul Khatir, beliau pernah mengatakan, ta'ammaltu ajaban. Aku merenung, kemudian melahirkan sebuah kekaguman. Apa yang beliau renungkan? Bahwa segala sesuatu yang bernilai, yang berharga, kemudian untuk mendapatkannya itu ada rintangan dan bahaya yang harus kita lalui. Sesuatu yang berharga, khotir, yang berbahaya, itu untuk mendapatkannya prosesnya cukup panjang. Mutiara itu dari mana asalnya? Dari dasar laut. Untuk mendapatkan mutiara yang berharga ini prosesnya panjang. Ada pengorbanan, ada kesulitan di dalamnya. Jadi segala sesuatu, kata beliau, yang bernilai, yang berharga,
kemudian beresiko untuk mendapatkannya, pasti jalan untuk bisa mendapatkannya itu penuh dengan kesulitan dan tantangan. Lalu kata beliau, pasti untuk mendapatkannya itu kita harus merasakan kelelahan dan keletihan, capek. Lalu kata beliau, dan tak kalah sesuatu yang paling berharga itu adalah ilmu. Maka pasti untuk mendapatkannya kita harus melewati proses-proses yang panjang, rintangan-rintangan yang harus kita lalui. Kemudian kita harus bercapek-capek, berletih-letih untuk mendapatkannya. Karena ilmu adalah sesuatu yang paling bernilai dari semua yang bernilai. Makanya untuk mendapatkan ilmu tidaklah mudah dan tidaklah gampang. Orang yang mau menuntut ilmu dan menjadi ahli ilmu, dia harus bercapek-capek dan berletih-letih. Dia harus rela bergadang untuk ilmu. Dia harus rela mengorbankan apa yang ia inginkan demi ilmu. Dia harus memberi waktu untuk mengulang-ulang ilmu yang dia peroleh, kalau dia memang ingin menjadi seorang yang ahli ilmu. Karena untuk menjadi seorang yang ahli ilmu itu tidaklah gampang dan tidaklah mudah. Kalau kita melihat ada orang-orang yang sudah menjadi ahli ilmu, kemudian kita berandai-andai ingin menjadi seperti mereka, maka ketahuilah proses dan perjalanan mereka untuk menjadi seperti itu sangatlah sulit dan sangatlah susah. Ada keletihan yang mereka lalui. Kalau kita mau contoh, guru kita Habibana Ustaz Syukri mondok di Bekasi, kemudian mondok lagi di Hadramaut. Banyak suka dan duka yang beliau lalui untuk bisa menjadi seperti beliau saat ini. Jadi tidak gampang dan tidak mudah. Kalau ada orang-orang tiba-tiba tampil, tidak menuntut ilmu, modal berbicara saja, maka dia tidak layak untuk dikategorikan sebagai ahli ilmu. Karena untuk mendapatkan ilmu itu capek. Kita ini capek. Kita sebenarnya mau istirahat malam hari kan? Capek bekerja, aktivitas di pagi hari sampai sore hari. Pengen istirahat, tapi kita tinggalkan istirahat itu untuk menuntut ilmu. Luar biasa. Allah hargai apa yang kita korbankan pada malam ini. Pasti Allah hargai. Kalau memang niat kita dan tujuan kita datang ke tempat ini untuk mendapatkan faedah-faedah yang disampaikan di dalam majelis. Sampai-sampai orang terdahulu untuk mendapatkan ilmu mereka rela mengorbankan apa yang mereka sangat inginkan. Kata Ibnu Jauzi, ada seorang ulama, dia itu sangat menginginkan bubur harisah. Ulama tadi berkata, ishtahaitul harisa munzu sinin. Aku sangat ingin sekali makan bubur harisah. Bubur ayam paisi agap lah, karena campurnya daging. Pengennya makan bubur harisah, tapi tidak pernah tercapai. Kenapa tidak pernah tercapai? Karena waktu bubur harisah itu dijual bertepatan dengan waktu simaul hadis, bertepatan dengan waktu belajar, bertepatan dengan waktu taklim. Jadi beliau relakan keinginannya untuk makan bubur harisah itu bertahun-tahun tidak tercapai demi tidak ketinggalan majlis simaul hadis yang waktunya itu bertepatannya dengan wong jual bubur tadi. Itu luar biasa. Dia korbankan apa yang dia ingin bertahun-tahun. Cuman gara-gara takut kehilangan majelis simaul hadis. Jadi kalau seandainya kita ingin berhasil dalam mencari ilmu, maka kita harus merelakan apa yang kita inginkan demi mendapatkan ilmu. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat dari yang hadir ini beragam, dari berbagai usia. Ada yang masih muda, ada yang sangat muda, ada yang agak muda, ada yang sudah agak tua dan sejenisnya. Dan menuntut ilmu itu tidak ada kata terlambat. Menuntut ilmu tidak ada kata terlambat. Mau dimulai di usia berapapun, asal ada keseriusan, ada kemauan, semangat tinggi, bisa berhasil menjadi orang hebat. Asal ada kemauan. Karena ada beberapa tokoh ulama besar yang namanya sangat dikenal. Itu mereka termasuk orang-orang yang dulu menuntut ilmunya di usia yang tidak muda lagi. Tapi karena ulul himmah, semangat mereka yang tinggi dan mereka tidak gengsi, akhirnya mereka berhasil menjadi orang besar. Salah satu di antaranya mungkin kita pernah dengar, Al-Imam Al-Kisai. Siapa Imam Kisai? Imam Kisai merupakan salah satu dari 7 imam qiraat. Kita kenal qiraat sab'ah, 7 cara baca Al-Quran. Qiraat sab'ah yang dipopulerkan oleh 7 imam. Di antara salah satu
dari 7 imam ini adalah Imam Kisai. Siapa Imam Kisai? Kana ra'iyan lil ghanam, dulu pengembala kambing. Kerjaannya setiap hari mengembalakan kambing. Suatu hari ketika beliau sedang mengembalakan kambing-kambingnya, ada seorang ibu yang lewat bersama anaknya yang ingin dibawa ke guru tahfiz. Lalu ibu ini berkata kepada anaknya yang tidak mau belajar, "Wahai anakku, kalau kamu malas belajar, besar nanti kamu akan jadi seperti orang itu. Wahai anakku, kalau kamu tidak mau belajar sejak kecil, besar nanti kamu akan jadi seperti orang itu. Kerjanya hanya mengembalakan kambing." Terdengar di telinga beliau. Kalau kita marah enggak? Marah, Bu. Jangan gitu, Bu. Tapi itu dijadikan beliau sebagai motivasi untuk menuntut ilmu. Ternyata ucapan inilah yang merubah diri beliau, sehingga menjadi Imam Kisai yang dikenal. Beliau berkata dalam hati, tanpa beliau menjawab perkataan dari si ibu, dalam hati, "Ana," kata beliau, "saya yudrab bi al-masal fil jahli." Saya dijadikan perumpamaan tentang orang bodoh. Tak maju gitu ya. Tak maju. Kalau dijadikan perumpamaan orang yang tak berhasil. Kadang-kadang kita ngomong sama anak kita, "Nak, kalau kau tak belajar ngaji-ngaji, nak. Kalau tak serius, nak, nuntut ilmu, nak, jadi seperti mamang itu, nak." Sambil nunjuk orang yang sedang memungut sampah. Atau orang-orang yang pemulung. Kalau tak belajar, nak, jadi orang itu. Sebenarnya omongannya tak bagus kan? Ada seorang pendidik, ibu itu ngomong bukan cak itu, cara bahasanya. "Nak, kalau kau tak rajin belajar, nak, kau tak bisa, nak, nolong wong itu, ya, nak. Rajin-rajin belajar, nak, supaya besar ke kau tahu cara menghormati wong. Bisa nolong wong itu dan mengangkat derajat mereka." Jadi demikian. Bahasanya diperbagus untuk mendidik anak. Jadi Imam Kisai tadi ngasok, dilecehkan yan, dijadikan perumpamaan tentang wong bodoh. Akhirnya beliau bertekad untuk belajar. Tak galak lagi dia omongi sebagai wong yang tak berhasil. Dijadikan contoh pula. Beliau jual kambing-kambingnya. Karena belajar itu harus ada modal. Beliau bertanya di mana orang yang paling hebat qiraatnya. Ditunjukkanlah seorang syekh, guru besar, ahli qiraat di tempatnya. Belajar beliau, mengambil sanad qiraat dari gurunya. Mendengar diktian gurunya, 40 tahun umurnya. Kita lagi ngasuh, "Lah besar lah tua, sarung ngapal." Daya ingat lemah. Tak. Kalau tak kata niat itu. Kalau ada niat, apa yang tak mungkin? Kalau semangat tinggi, apa yang tak mungkin? 40 tahun beliau. 3 tahun hafal 30 juz. Dengan qiraat yang beliau populerkan. Jadi nama beliau yang terkenal. Nama gurunya tidak. Tapi tentu gurunya berjasa. Sebab gurunya lah beliau bisa seperti itu. Imam Kisai. Hafal qiraatnya seluk-beluk. Kemudian beliau pun mendalami ilmu bahasa Arab. Pergi ke pedalaman. Dusun-dusun yang masih menjaga kelestarian bahasa Arab asli dulu. Dipelajari bahasa Arab dari wong dusun, dicatat, dihafalkan sampai beliau menjadi ahli lughah. Beliau tak jadi ahli hadis, lain wongnya ada orang lain itu. Tak jadi ahli fikih. 2 keahlian beliau, bidang qiraat dan bidang bahasa. Wah, luar biasa. Jadi wong nomor 1. Jadi imam di kotanya sebagai tokoh yang ahli qiraat dan ahli bahasa sastra. Al-Imam Kisai. Kapan dia belajar? 40 tahun. 40 tahun baru belajar. Jadi katik kata terlambat. Mulai, jangan takut. Mulailah, jangan khawatir. Mulailah, jangan hiraukan omongan wong. Lagi ada ngomong, "Nah, lah beban nak belajar ini dari muda." Jangan dengarkan omongan wong. Tak selesai-selesai kalau kita dengarkan omongan wong. Bijau lang situ. Tunjukkan dan buktikan kepada orang yang ngomongkan kita itu bahwa tak kata terlambat dengan keberhasilan kita. Kalau seandainya ibu tadi Imam Kisai jadi guru anaknya, ini artinya. Malu tak dia? Malu. Nah itu cara kita mempermalukan orang yang menghina kita. Dengan cara kita tunjukkan bahwa kita bisa. Imam Kisai rahimahullah taala. Jadi tak kata terlambat. Sampailah beliau itu dekat dengan Harun ar-Rasyid khalifah. Dekat beliau dengan Harun ar-Rasyid khalifah dekat. Suatu hari ketika beliau sedang berada di majlis Harun ar-Rasyid, dan saat itu bersama beliau seorang ahli qiraat juga yang setara dengan beliau, selevel, namanya Al-Imam Al-Yazidi, berkumpul di majlis Harun ar-Rasyid, khalifah, penguasa, orang nomor 1. Tapi Harun ar-Rasyid ini muhibbul ilm, cinta ilmu, cinta ulama. Harun ar-Rasyid itu salah satu khalifah dari dinasti Abbasiyah. Kemudian datang waktu maghrib.
orang-orang memajukan Imam Kisai untuk jadi imam. Ahli qiraat ini, maju beliau imam. Solat, mimpin solat maghrib. Solat maghrib. Ayat pendek yang kan dibacakan. Akhirnya pas baca kul ya ayyuhal kafirun, gagap. Salah. Selesai salam, yang belakang ahli qiraat juga. Nguyo. No, katanya imam. Katanya orang besar. Madai. Kul ya ayyuhal kafirun, gagap. Madai macam kul ya ayyuhal kafirun, salah. Katanya nomor 1 ahli qiraat di daerahnya. Ngoyok dia beliau biarlah aja. Maklumi bela. Kemudian masuk waktu Isya. Giliran beliau pula yang maju, Imam Yazidi tadi. Ahli qiraat juga, bukan dong basing-basing. Maju dia jadi imam. Takbir, salah baca Fatihah dia. Iya. Salah baca Fatihah dia. Selesai salam malu nak ngadep belakang. Imam Kisai cuman menyebutkan syair. Kata beliau dalam syairnya itu, intinya janganlah engkau berkata basing-basing. Bahasa Palembangnya beda Janganlah kau ngomong basing-basing, menghina wong yang melakukan kesalahan, karena boleh jadi engkau akan diuji dengan hal yang sama. Innal bala muwakkal bil mantik. Karena biasanya ujian itu penyebabnya adalah apa yang kita ucapkan. Gara-gara ngomongi wong salah, akhirnya melok salah. Gara-gara nguyoi wong salah, akhirnya melok salah. Bahkan lebih fatal salah tadi, salah di Fatihah. Kita bolak-balik baca Fatihah lagi baca, ini salah. Seorang imam besar. Bayangkanlah, gara-garanya apa? Nguyoi wong salah, hati-hati jadi. Jangan galak nguyoi wong. Oi buntu. Nah, hati-hati buntu kamu ya. Asli. Kalau tidak ketika itu dalam jangka waktu yang panjang kamu akan ngasuhkan apa yang kamu uyuk itu. Benar. Dulu Ibnu Sirin, Muhammad Ibnu Sirin, seorang tabi'in, selepel dengan Hasan Basri, orang besar, orang hebat. Beliau pernah berkata, dulu aku pernah ngomongi wong, ya mau please, kalau bahasa Palembang, wahai wong buntu. Setelah 40 tahun aku mengalami kebangkutan dalam perdaganganku dan masuk penjara gagalnya. Aku mikir-mikir, apalah baca masuk penjara nih, berdagang baca rubuh. Teringat 40 tahun yang lalu pernah ngomongin orang buntu. Hati-hati. Hati-hati, tak boleh nian ngomongin orang itu. Apalagi kita ngomongin orang yang ahli maksiat. Woi pendoso, hati-hati, berdosa juga kita. Woi pemabok, hati-hati. Woi pecandu, jangan, hati-hati. Dengan nada untuk menjelek-jelekkan, tak boleh. Boleh jadi dia bertobat di kemudian hari, kemudian Allah Ta'ala akan mengujimu dengan ujian yang sama sebelum kau mati. Jadi jangan, hati-hati nih ngomong ngoyok-ngoyok itu, omongan-omongan. Kadang kita nih hobinya dengan kawan kan, no bujang terus kawan nih. Awak dia juga bujang. Hati-hati. Jadi omongan itu bisa balik ke kita dewek kalau omongan itu berupa ejekan atau bahasa kita uyoan. Seperti yang terjadi itu jadi pelajaran itu. Jadi pelajaran. Tak pernah wong bisa salah baca Fatihah, gagal nguyuk wong salah jadi salah. Itu Imam Kisai rahimahullah taala. Belajar kapan? 40 tahun. Kita balik lagi. Tak katik kata terlambat untuk belajar. Suatu hari beliau jadi imam. Belakangnya makmumnya siapa? Harun Ar-Rasyid tadi. Katik Imam Yazidi tadi katik tukang nguyuk dari belakang tu. Jadi beliau imam. Akhirnya beliau agak kagum dengan bacaannya tu. Namanya orang ahli kan. Kadang-kadang kalau baca tu bagus, kagum-kagum dikit kan. Adalah perasaan bangga-bangga tu kan. Cak bagus kan suara aku ni. Ya itu kadang-kadang terlintas di hati. Bukan hanya kawan bagus tak suara aku. Tidak. Terlintas gagal dia kagum dengan bacaan dewek, salah baca. Nah ini sebagai teguhan dari Allah, selamat supaya rasa kagum itu hilang. Kadang-kadang Allah Ta'ala ingin menghilangkan perasaan-perasaan yang bisa merusak ibadah itu dengan hal-hal yang seperti ini. Dibuat salah jadi rasa kagum tadi hilang. Oh salah juga artinya, hilang rasa kagum tadi. Sebab kalau lancar sampai habis tambah kagum dia sampai selesai. Kalau salah tadi hilang rasa kagum tadi. Belakang Harun Ar-Rasyid yang paham bahasa Arab. Dia baca ayat itu la'allahum yarji'in. Kata beliau, ini kesalahan budak kecil yang baru baca bahasa Arab, tidak salah macam ini. Karena tahu yarji'un tak kata yarji'un kalau. Tapi tiba-tiba beliau la'allahum yarji'in. Nah kau, malu juga salah dah. Barulah nak senang bangga bacaan bagus. Tak lemah langsung. Tapi jengok adab Harun Ar-Rasyid sebagai khalifah, bagaimana beliau itu
cara beliau itu bertanya dengan ulama mengenai kesalahan yang terjadi. Adab. Kata Harun ar-Rasyid, ya Kisai, wahai Kisai, setelah salam, ayu lughatin hadhihi. Bahasa apa ini? Beliau kan ahli bahasa. Karena macam-macam beragam bahasa itu. Mungkin ada di suku tertentu yang baca yarji'un dengan yarji'in. Adab, tidak nyalakan. Oh, kau ni salah macam tadi. Tidak. Tapi adabnya tadi, dia tidak langsung nyalakan. Beliau tahu padahal. Kisah ini ahli bahasa. Nanya dia, ayu lughatin hadhihi. Bahasa suku mana ini? Yarji ini. Mungkin ada yang aku tak ketahui. Apa jawab Kisai? Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, qad ya'surul jawad. Kudo yang larinya sudah terlatih, galak terleset lagi je. Bahasa isyarat dia kan? Sepandai-pandai tupai melompat, pasti jatuh juga. Rossi biar lagi pleset galak kan? Padahal sudah ahli. Ronaldo lagi cedera galak, padahal sudah terlatih. Artinya sehebat apapun, tidak lepas dari yang namanya kesalahan. Akhirnya kisah ini dikomentari oleh Al-Imam Zahabi, penulis kitab Syiar A'lamun Nubala. Beliau komentari, lihatlah adab dari Amirul Mukminin ketika beliau ingin mengkoreksi kesalahan dari Al-Imam Kisai dengan bahasa yang santun, dengan bahasa yang tak nyalakan. Kadang-kadang ada wong hadir di pengajian, menyimak pengajian, yang dia tuju adalah kesalahan dari yang ngisi pengajian. Kadang tengok dulu, incainya nih, mana yang salah, yang mana salah. Teng, aduh, nah langsung dipinggalkan. Dipinggalkan kesalahan itu. Kadang dipotong, dicari, mencari kesalahan. Oh itu banyak kan, kadang-kadang itu tengok kan, yang ini bertebaran di media sosial. Yang diincar kesalahannya, bukan yang benar-benarnya. Jadi yang benar lewat. Kehilangan yang salah, leket apalnya dia. Bahkan detiknya dia tahu. Sangkinnya tadi itu. Adab tadi. Adab dari siapa? Harun ar-Rasyid luar biasa. Dan yang juga luar biasa adalah sikap dari Al-Imam Kisai yang tak malu ngakui kesalahan. Pacak be demo kan. Oh itu bahasa suku itu no. Pacak bae supaya tak malu kan. Tapi beliau ngakui dengan bahasa-bahasa yang santun. Kudo yang larinya terlatih be masih galak terpleset, wahai Amirul Mukminin. Galak ngakui kesalahan. Nah inilah adab seorang penuntut ilmu dan adab seorang yang mengajar. Penuntut ilmu harus beradab dalam bertanya mengenai kesalahan yang dia dapatkan dari gurunya. Seorang yang berilmu harus ngakui kalau dia salah. Itu adabnya. Itu bisa kita petik dari kisah Harun ar-Rasyid dengan Al-Imam Al-Kisai. Jadi Imam Kisai. Jadi kata beliau, seorang meskipun dia mencapai derajat tertinggi sekalipun, maka tak luput dari kesalahan. Kata Imam Az-Zahabi tadi. Imam Kisai ahli qiraat masih salah. Jadi cak mana pun wong pasti salah. Wali lah pasti ada kesalahannya. Pasti ada kesalahan. Karena sempurna apapun wong selain para nabi, pasti tak luput dari yang namanya melakukan kesalahan. Seperti yang terjadi pada Al-Imam Kisai. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah, untuk menuntut ilmu tak kata terlambat. Jadi banyak ulama-ulama yang kesauh tadi, yang ternyata mereka itu baru mulai menuntut ilmu saat usianya tak muda lagi. Al-Iz bin Abdul Salam, ada ulama besar namanya Iz bin Abdul Salam. Gelarnya Sultanul Ulama. Qadil Qudo, Hakim Agung. Gelarnya Hakim Agung. Beliau ni lahir dari keluarga miskin nian, susah nian. Sampai-sampai beliau tak baca nuntut ilmu di awal-awal saat beliau masih kecil. Karena mantu abahnya untuk mencari nafkah, miskin. Tinggal di tempat-tempat pengungsian yang di situ berkumpul orang-orang miskin. Susah, bajunya tak bagus. Begawe nyari duit, nolong keluarga. Luar biasa. Sampai pada akhir dia jadi marbot. Yang begawe marbot ni bagus. Karena ada majlis, pacak dengar kan. Pacak khidmah. Jadi marbot. Ada guru besar yang ngajar di sana. Nyimak beliau dia jauh nah. Namanya hadir tak lemak. Sampai pada akhirnya, gurunya tadi nyingok. Caknya dia ni layak untuk jadi penuntut ilmu. Dibelinya baju, duduk di majlis ilmu. Jadi orang hebat. Setelah usianya tak muda lagi. Apa yang terjadi? Jadi Hakim Agung, bayangkan. Beliau yang terlambat nuntut ilmu, tidak dari kecil seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi saat usianya sudah tidak muda lagi, tapi bisa jadi Hakim Agung, bahkan jadi Sultanul Ulama. Jangan kan itu. Para penguasa yang berkuasa di zaman ini geger tengok beliau. Iya. Takut tengok beliau. Suatu hari di Mesir, beliau di Mesir tinggal. Ada toko minuman keras buka. Beliau ni ulama besar yang disegani oleh penguasa. Hari lebaran pula itu. Sultannya
laki pakai baju kebesaran, diiringi tentara, para ulama berjejer nyambut dia. Entah Is bin Abdul Salam, tengok dia lewat, dijerit gini, ya Ayub, oh ya Ayub, namun dia dipanggil Pak, dia panggil gelar, oh ya Ayub. Nih kau manggil nama je. Apa panggil nama? Tuhan begitu panggil nama, ya Allah. Tuhan begitu panggil dengan namanya kan, ya Allah. Tak protes kau, nak protes siapa kau? Ya Ayub, wahai Ayub. Itu nah toko minuman buka, tutup ni. Karena beliau tak punya kewenangan pengasuh, nutup ni. Tutup katanya. Toko yang mana je? Itu yang di sana. No, tak tahu aku. Tak tahu aku. Nih kau tak tahu pula. Tutup. Kalau tidak, nah marah dia. Takut jadi. Ditutupnya langsung oleh penguasa tadi, geger dia. Tengok Is bin Abdul Salam, aman makrufnya luar biasa. Sampai pada saat beliau meninggal, Is bin Abdul Salam, penguasanya oleh jendela di sana. Baru sekarang aku jadi rajun ini. Kalau dulu takut. Takut nak muat apa keputusan dikomentari oleh Is bin Abdul Salam. Wah, itu ulama yang hebat ini. Sampai nak muat kebijakan dia takut. Nah, ini baru jadi rajun aku kata yang bisa menghalangi aku membuat keputusan. Belajarnya kapan? Terlambat. Jadi kata terlambat. Asal ada himmah yang tinggi, kemauan yang kuat, kita bisa menjadi seperti mereka. Minimal kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang manfaat buat kita pribadi. Jadi jangan malu, jangan gengsi untuk menuntut ilmu. Buang itu semua. Karena wong yang gengsi tak dapat ilmu. La yanalul ilma al mustahyi. Tak dapat ilmu wong yang gengsian, tak dapat ilmu. Malu yang ngajarnya itu. Ada kalanya, nah gengsian. Tak dapat ilmu yang sifatnya seperti ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita buka sedikit kitab Risalatul Muawana. Kita teruskan kajian yang dibaca oleh Ustaz Sukri bin Ali bin Syahab untuk mengambil keberkahan dari majelis beliau. Pada minggu yang lalu beliau telah membaca mengenai perkataan Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Masih bab warok kemarin kan. Jadi Haddad mengatakan bahwasanya tidak ditakutkan bagi wong yang punya ilmu untuk terjatuh dalam hal-hal yang haram zatnya. Jadi wong yang punya ilmu tak mungkin minum minuman keras. Wong yang punya ilmu tak mungkin dia pecandu narkoba. Jarang. Wong yang punya ilmu tak mungkin dia mengkonsumsi sesuatu yang dia haramkan, makan babi dan sejenisnya. Wong yang punya ilmu tak mungkin makan punya wong lain tanpa izin. Tak mungkin. Wong yang punya ilmu. Jadi untuk melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah itu jarang terjadi bagi orang yang punya ilmu. Galak kita diinjak makan babi. Lemak ujungnya ini. Panggangnya kecap dulu. Tak galak pasti. Karena tahu kita haram. Tak galak itu. Kita punya ilmunya, kita tahu. Tapi yang umumnya terjadi pada orang-orang yang punya ilmu bukanlah melakukan hal-hal yang diharamkan itu, tapi hal-hal yang sifatnya samar-samar. Di antaranya kata Imam Haddad yang kemarin awal, tidak meneliti dan memeriksa hadiah yang diberikan oleh orang. Makin kan? Kan dibagi kan? Hadiah itu didapat dari siapa? Kalau wongnya jelas-jelas wong soleh, wong baik, terima tanpa diteliti dan ditanya dari mana kau. Tapi kalau wongnya ini masih meragukan, kadang-kadang penghasilannya haram, kadang-kadang penghasilannya halal, ditanya dulu ini dari yang mana. Kalau memang murni niat haramnya banyak, ditinggalkan dan tidak terima tanpa meneliti. Itu sudah. Jadi yang pertama yang bisa dilakukan dan terjadi kepada orang yang berilmu adalah tidak hati-hati dalam menerima hadiah dari wong lain. Kemudian yang kedua kata Imam Haddad, ini yang boleh terjadi dan bisa terjadi kepada wong yang bahkan berilmu sekalipun. Apalagi wong awam. Apa kata beliau? Adamul ihtiras minal muamalati fasidah. Tidak menghindar dari transaksi-transaksi yang tidak sah. Jual beli yang tidak sah. Jual beli yang tidak bersyariat, tidak sesuai syariat. Tidak berhati-hati. Kadang-kadang investasi. Barang yang diinvestasikan tidak jelas. Tapi melok orang yang berilmu, bahkan ngiklankan. Padahal investasinya barang apa tak jelas. Melok be kau. Kalau kau nanam 20 juta, sebulan kau dapat 2 juta. Kita nanya barang apa? Melok bela. Penting dapat duit. Nah, padahal yang seharusnya dilakukan diteliti dulu barang apa ini. Investasinya dalam bentuk apa? Pembagiannya berapa persentasenya? Tidak main boleh 1 juta, mau untung rugi tahunnya dapat 1 juta. Mana boleh yang cak itu?
investasi aja itu. Nah, ada hati-hati. Tak menghindar dari muamalah-muamalah yang fasidah. Jadi muamalah jenis ini rusak, tak boleh dilakukan. Nah, kadang-kadang orang yang berilmu jatuh di dalam muamalah yang seperti ini. Apalagi yang tak berilmu, diajak oh ini lemah tinggal narok duit Caknya ini bukan narok di bank, tak berbunga kan? Duit gitu jelas diusahakan, tapi tak bertanya usahanya apa, penjualnya itu apa. Kemana ini? Tak jelas. Nah, tak boleh yang seperti itu. Kemudian kata Imam Haddad, wa tariqul khalas, cara kita bisa lepas dari transaksi yang tak sah ini, yang abal-abal ini, anta jetanib jami al-buyu al-fasidah. Kita harus menjauhi segala bentuk transaksi jual beli yang rusak dan tak sah, atau yang dimakruhkan dalam syariat. Tinggalkan. Cari tahu kira-kira jenis transaksi atau dagang apa baik yang tidak sah dalam syariat. Transaksi apa baik yang tidak sah, dipelajari dalam kitab fikih muamalah tentunya. Dan itu tidak bahas di sini. Cari tahu, tanya kira-kira kalau kita baru nak berdagang. Kadang-kadang kita ni kan jual barang wong yang belum kita beli, kita jual dulu kan. Ada barang, kemudian kita tahu harganya 30.000. Kita tawarkan dengan kawan, galak tak beli barang ini? Anak jual 50, harga dari sana 30. Padahal barang itu belum jadi punya dia. Tapi lah baca dia jual. Oh, kalau aku beli 50. Belinya lah barang itu tadi, kemudian dapat 20. Nah, kira jenis transaksi ini sah tak? Cari tahu makanya. Kadang-kadang mau nak nyari duit dengan cara cari itu. Maka harus kita jauhi semua bentuk muamalah transaksi yang rusak dan tidak sah. Sebab transaksi yang rusak dan tidak sah, maka hasil yang kita dapatkan darinya itu haram. Kemudian kita gunakan untuk nafkahi anak bini. Bayangkan dewek seperti yang sudah dijelaskan oleh Ustaz Syukri. Dan hal-hal yang dimakruhkan, transaksi yang makruh, tidak haram tapi makruh. Kenapa kita hindari? Supaya kita tidak terjerumus kepada yang haram. Sebab kalau sudah mendekati makruh, akhirnya berani mendekati yang haram. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian kata Imam Haddad, fala tabi wala tashtari illa bisighatin sahihah. Jangan kau beli, jangan kau jual barang kecuali dengan sigot, dengan bentuk ungkapan yang jelas, yang sahih. Kau jual, aku beli. Aku jual, kau beli. Itu sigotnya. Sigot yang dipakai dalam transaksi jual beli. Kita nak jual barang, misalnya HP, ada sigotnya. Setelah kita deal harga, kemudian kita serahkan HP-nya. Aku jual HP ini dengan kau, aku beli dengan menyerahkan duit dan barang. Itu transaksi yang sah, yang sesuai syariat. Ada sigot, ada akad. Namanya akadnya, sigotnya tadi apa? Aku jual, kau beli. Bukan nantang, lo jual gue beli. Dah, lain lagi itu. Itu lain lagi itu namanya. Jadi demikian, harus dipelajari. Makanya kalau kita nak terjun di dunia dagang, berdagang itu luar biasa. Berdagang itu luar biasa. Nilai pahalanya luar biasa. Kalau seandainya kita jujur. Bahkan dalam hadis Nabi bersabda, at-tajirus saduqul aminu ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada. Bayangkan, pedagang jujur, amanat bersama para nabi di hari kiamat. Cuman modal dagang baca sama nabi. Asal dipenuhi dua ini, jujur, kemudian amanat. Tidak tipu-tipu dalam berdagang. Sering sudah dijelaskan oleh Ustaz Syukri majlis ini. Kemudian wala ba'sa bil mu'atah. Nah, boleh baik kita bertransaksi tanpa ada sigot akad. Apa sigot? Aku jual dan kau beli itu. Tak apa-apa. Namanya bai' mu'atah. Bai' mu'atah itu jual beli yang tak gatik sigot, aku jual kau beli dan seterusnya. Tak pakai sigot itu. Dan mu'atah ini jual beli yang tanpa sigot, aku jual kau beli itu, atau aku beli kau jual, itu boleh kalau untuk barang-barang yang muhaqqarat, barang-barang yang sifat nilainya itu tidak terlalu tinggi. Barang-barang yang remeh, cak beli telur 2 ekor, tak perlu. Aku jual, aku beli, tak perlu. Barang-barang yang remeh-remeh. Barang-barang yang kecil. Kalau cak barang-barang yang bernilai, jual beli rumah, harus ada sigot. Jual beli tanah, harus ada sigot. Aku jual kau beli kan, aku beli kau jual. Atau jual beli mobil, atau barang-barang berharga, handphone. Kalau cuma beli telur 2 ekor, mungkin aku jual kau beli telur repot. Boleh-boleh dalam mazhab Syafi'i tanpa sigot. Beli beras kilo, boleh tanpa sigot. Boleh mu'atah namanya itu. Bai' mu'atah itu jual beli transaksi yang tidak menggunakan sigot. Aku jual atau aku beli tadi.
Boleh baik kalau barang tadi muhaqqarat, barang-barang yang tidak nilai tinggi. Kemudian kata Al-Imam Al-Haddad, wajtanibil ghaish. Jauhi kecurangan dalam berniaga. Jauhi. Curang dalam berniaga. Rasulullah SAW, suatu hari beliau ke pasar. Lalu beliau kagum, tertarik dengan barang yang dijual di pasar. Gandum saat itu. Dalam riwayat beliau diwahyukan untuk meletakkan atau menusukkan jarinya ke dalam gandum itu. Dalam riwayat lain tidak mengatakan demikian, tapi Nabi langsung menusukkan jarinya ke dalam kumpulan tumpukan gandum tadi. Setelah Nabi letakkan jarinya di tumpukan gandum tadi, ternyata bagian dalamnya basah, kualitasnya tidak bagus. Bagian luarnya kering, bagus, tapi dalamnya basah, tidak bagus. Nabi nanya, apa ini? Kok basah di bawahnya? Asobat husama, kena banyu hujan wahai Rasul. Kalau memang kena banyu hujan, bagian basahnya pucuk kan supaya yang beli tahu, kata Nabi. Lalu beliau bersabda, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu-nipu kami dalam perniagaan bukan bagian dari kami. Nipu-nipu. Jual barang. Jadi campuran antara yang jelek dan yang bagus dicampur kan? Dicampur jadi satu sehingga kadang-kadang yang bagus itu ditampilkan di depan, yang jelek-jelek di bawah, kemudian pas nyedok bawa dulu. Jadi yang buruk yang masuk. Nipu. Curang. Bukan bagian dari umat Nabi Muhammad SAW. Wong yang melakukan perdagangan seperti ini. Jadi harus jujur. Harus tak nipu, harus amanat. Dalam berniaga. Wal kadzib, bohong. Dalam berniaga bohong. Bagusnya HP anak ni baru pakai 3 bulan, malah 3 tahun. Mudi ke dia? Nian 3 bulan, baru. Belilah atau motor anak bagus nian. Tak pernah nyampak. Tengok be. Mulus masih. Anu baru dicet ni baru dah. Mudi kan, berdosa. Baru pakai ini, tak boleh mudi kan. Harus jujur gitu. Nah, anak ni pengen jual HP. Bukan yang ini pengen jual HP. Sudah anak pakai 2 tahun. Sekian anak jual. Kata dia, anak tawar. Oh silakan berapa? Sekian. Oh baiklah, deal. Aku jual, aku beli. Jadi sudah selesai. Jangan mudi-mudikan. Kadang-kadang orang tu mudikan hanya untuk dapat keuntungan yang tak seberapa. Mudikan. Istilahnya dia beli neraka dengan keuntungan yang tak seberapa tadi. Keuntungan tak seberapa. Berapa yang didapat? Dikit. Tapi dia rela mendapat ancaman dari Allah Subhanahu Wa Taala dan ancaman dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wal halab ala sal'i, dan bersumpah atas barang yang mau dijual. Makin bersumpah. Sudah mudikan bersumpah pula. Bersumpah tak mudikan bila lagi tak boleh. Bersumpah tak mudikan. Itu hendaklah dihindarkan kalau kita jualan. Lemak ni pempek, demi Allah lemak ni. Enti makan 10 ekor pasti kenyang. Iyalah pula 10 ekor. Pasti kenyang lah 10 ekor. Belilah ni lemak. Ini iwak gabus asli yang didatangkan dari Afrika. Wah, apa jauh ni? Jauh ni kan. Sangkin nak nyakin kau supaya beli. Boleh baik, asal jujur. Dan juga jangan banyak bersumpah. Demi Allah supaya yakin. Jujur tak be. Nah, ini bang lemak iwak nian. Ana belinya dari orang yang tahu ana. Asli ini iwak delek. Tidak campur-campur kan, kadang-kadang kita beli kan dicampur kan. Ini asli tahu ana orangnya kenal. Asli delek, tak dicampur dengan iwak toman dan apa-apa je. Boleh baik. Tapi kalau pakai sumpah-sumpah janganlah. Jadi lemak ni sebut. Cukonya, pedasnya. Oi, lemak ni. Cabenya cabai burung. Kan istilahnya kan? Demi Allah lagi. Demi Allah lagi. Jangan yang kayak itu. Jual cara benar-benar be. Kalau pengen masuk surga bersama para nabi. Jadi orang jualan tu macam masuk surga. Jangan kita masuk, orang tahajud masuk surga ni. Jualan baca asal solat 5 waktu tak ditinggalkan, tentunya kewajiban. Jadi ada cerita, mungkin pernah kita dengar. Sayyidina Hasan Basri pernah pergi haji. Mudah-mudahan kita pergi haji kalau. Bareng-bareng insya-Allah. Pergi haji. Kemudian ada orang jualan kain, pakaian. Orang ini nawarkan barang dagangannya pakai sumpah. Demi Allah, barang ini kualitas KW nombor 3 misalnya. Demi Allah, bagusnya kalau dipakai kamu cak belagak gitu. Wah, bersumpah-sumpah dia. Bersumpah terus. Sayyidina Hasan tadi nak beli tak jadi laju. Tak bagus orang jualan ini. Banyak sumpah, tak bagus. Tak jadi beliau beli. Akhirnya beliau beli di toko lain. Uangnya tak banyak-banyak sumpah, tak banyak cincong. Baju ini bela.
Daripada dengung tadi banyak bersumpah. Akhirnya 2 tahun kemudian pergi haji lagi beliau. Ngulang. Nak beli baju lagi. Ketemu dengan orang jualan tadilah. Tapi tak lagi dia bersumpah-sumpah. Tidak lagi, tak terdengar lagi. Demi Allah, tak terdengar lagi. Parainya oleh beliau. Caknya kau ni orang yang 2 tahun lalu berdagang ni. Benar je dia. Tak pindah-pindah kan? Iyo, sinilah aja. Ya tak? Tapi yang pernah aku temui, kau ni banyak bersumpah tahun lalu tu. Iyo je dia. Malu dikit dah. Iyo ni aja. Mengapa sekarang tak lagi banyak bersumpah? Oh, nak tahu kau ceritanya dia? Nak tahu? Minggu depan. Tak. Ceritalah dia curhat. Dulu bini aku tu, waduh, tak bagus. Kenapa? Kalau aku gauk duit dikit, dia anggapnya sepele. Gauk duit dikit, dia anggapnya sepele. Kalau aku gauk duit banyak, dia anggapnya sedikit. Ada bini-bini yang macam itu? Kalau ada, sudah. Banyak-banyak istighfar lah. Dan sabar. Ngawak duit dikit, disepelekan. Apa dia ini? Cukup buat apa ini? Pacak mi gelas saya 1,000 sikit kan ngomong ni. Kenyang juga. Apa dia ini je dia? Dikitnya. Nyari duit tu benar-benar. Kata bini yang tadi. Akhirnya mati bini aku tadi. Alhamdulillah. Jadi mati dia. Mati juga akhirnya aku susah ni. Mati bini dia. Aku nikah lagi dengan perempuan yang jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Jadi perempuan itu mempengaruhi cara kita mencari nafkah. Pengaruh. Wanita yang solehah. Jadi kalau aku nak keluar nyari duit, dicekelnya dulu baju aku. Ittaqillah, takutlah kau sama Allah. Jangan beri kami makan kecuali dari yang thayyib. Kata dia, pesan bininya. Sebab kalau seandainya kau ngenjuk kami banyak, ngenjuk kami banyak, cukup buat kebutuhan, sudah selesai, aman. Tapi kalau penghasilan kau tak cukup, akan aku bantu nutupi kebutuhan dengan hasil apa? Anyaman jahitannya. Melok begawi juga. Kalau memang kurang penghasilan kau, kami bantu dengan hasil jahitan kami yang dijual, uangnya buat memenuhi kebutuhan kita. Tapi jangan mencari rezeki dari hasil yang tak baik. Oh, pesannya. Makanya tak berani sumpah lagi. Santai dapat 2,000 bawa balik dikit. Tak ngotok bini tadi. Tak ngotok. Jadi kalau nak nyari pasangan yang belum dapat ni, carilah yang macam itu. Nak tahu resep memilih pasangan? Tak tahu pula. Kata Ibnul Jauzi. Kalau yang sudah jangan lagi kamu. Tak berani juga dah. Kata Ibnul Jauzinya, hendaklah seorang itu dalam memilih pasangan, pilihlah seorang istri dari keluarga sederhana. Keluarga yang punya nasi padang sederhana itu. Bukan. Dari keluarga sederhana. Kalau pacak, dia itu besar tanpa orang tua karena orang tuanya meninggal. Artinya dia sudah kuat, sudah mandiri, sudah terbiasa tak bergantung. Dan juga kalau pacak dari keluarga yang sederhana tadi, sebab kalau dapat pasangan yang seperti ini, kita tunjuk duit sedikit, dia anggap banyak. Kita tunjuk duit banyak, dia nari-nari. Iya, karena terbiasa dengan dikit. Kata beliau. Tapi kita saruh nak nyari ini, kita pengennya kan kalau kita tak ada duit, dia yang ngenjuk. Itu. Macam gitu. Siap-siap dihina kena dah. Siap-siap. Jadi demikian, pengaruh perempuan tu dalam mencari rezeki. Kalau dapat perempuan yang solehah, yang tak nuntut banyak dari kita, syukuri itu nikmat besar, jangan nyari yang lain lah. Lah dapat yang bagus nak nyari yang lain dulu. Jangan. Syukuri nian bagus-bagus. Is bin Abdul Salam yang tadi kita ceritakan. Pernah terjadi kenaikan harga pangan yang cukup tinggi di kota Damaskus. Sehingga harga tanah turun drastis. Harga tanah turun karena pangan yang mahal. Tanah tak laku lagi. Jadi uang banyak yang jual tanah dengan harga murah. Bininya tu masuk umur duit. Beliau dulu pakir miskin. Belum pakir kan dulu kita cerita. Diinjuk bininya duit. Bang, ini duit, beli tanah. Belilah kebun. Pacak kita berteduh-teduh kalau musim panas. Mumpung lagi murah. Benar tak? Mumpung lagi murah. Oh iya. Diambillah oleh Is bin Abdul Salam. Sampai keluar, duit itu dibagi-bagi sama fakir miskin. Yang lagi sanggup. Balik ke rumah dia. Tanya bini, sudah beli tanah? Sudah. Di mana? Di Sugo. Di Sugo. Mana duit tadi? Sudah aku bagi-bagiin fakir miskin.
supaya kita dapat tanah di surga daripada tanah di dunia. Kata bini apa? Alhamdulillah. Wah, lemaknya ni. Bersyukur bini tadi. Bersyukur dipujinya abad. Ini bini laki tadi. Lemak yang cak ini. Tapi kalau yang mana duit tadi? Bagi kau ganti. Sago gitu. Sago. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua yang belum kahwin dapat bini yang cak itu. Amin kuat. Kemudian kata Al-Imam Haddad terakhir, wala taktum aiban, jangan nyembunyikan cacat di barang yang kita jual. Jangan nyembunyikan cacat di barang yang kita jual. Yang kalau seandainya orang yang beli barang di kita tadi tahu ada cacat itu, dia tak rela membelinya dengan harga demikian. Tak tahu kan, bagus lah, mulus gitu kan. Padahal ada yang kita sembunyikan. Motor anak ni bagusnya. Kekurangannya satu, jujur dia tadi. Apa dia? Tak jalan kalau tak dia hidupkan. No, kan seluruh motor itu dah. Tidak, gantinya agak kendur. Itu kekurangan di motor anak, gantinya agak kendur. Oh sudah, agak kurang dikit harganya. Potong 50.000 karena ada cacat di bagian kan, ganti. Sudah. Jadi jangan pernah menyembunyikan aib di barang kita yang kalau seandainya orang yang beli tahu, oh cacat barang itu. Nyesel dia beli. Nyesel dia menghargai barang yang dibeli dengan harga demikian. Jadi tunjuk tahu kekurangan-kekurangan. Apalagi kalau fatal itu. Kalau yang sepele-sepele tak ngurangi harga tak apa-apa. Cak mobil lecet dikit tak apa-apa, tak ngurangi harga misalnya. Tapi kalau beretnya besar, kemudian kita plasteri biar tak tahunan, kita jual dengan harga, kemudian pas dicek oleh yang beli tadi setelah balik transaksi selesai, no lecet, terbudi jadinya. Kadang apalagi kalau jual beli online ni kan, kalau terbudi kan, baju bagusnya, sewetnya tu, pas dia beli kabur warnanya. Untung ke tak Baik itu kan, ada yang beli pempek telur, kirim sampai ke rumahnya jadi pempek tunu. Jadi itulah, kadang yang unsur nipu-nipu itu kalau jual beli online. Kamu pun kalau seandainya melakukan bisnis seperti ini, jual beli online, jangan nipu wong. Tunjuk tahu cacatnya. Ada kan jual beli sarung bekas, lagi ada jual beli sarung bekas, sewet, BHS kan, Basara, set-set yang mahal-mahal itu. Minus sikit, tunjuk tahu minusnya. Tebok 2 ekor karena rokok, tunjuk tahu. Ya harus tahu. Jadi yang sebenarnya harga standarnya itu 300.000 karena minus tebok tadi 2 ekor pula kurang 20 jadi. Harus tahu. Tak boleh kita menyembunyikan aib. Berdosa uang yang jual belinya dengan menyembunyikan aib pada barang. Kalau kita nak perniagaan kita diberkahi oleh Allah dan bisa berbuat surga bersama para nabi, hendaklah kita jujur dalam berjualan. Jangan curang, jangan ngurang timbangan, jangan ngurangi ukuran. Anak punya kawan dia jual beli hordeng. Kata dia, "Beb, orang yang jual beli hordeng tu biasa nian kalau ngurangi cat berapa senti lah, jadi dikit jadilah jadi tu. Dikit pena. Beli semeter kurang berapa senti dikit nian. Jangan tidak ngurangi, ya Allah, jangan tidak ngurangi itu, jangan tidak. Sedikit. Berapa lah untungnya? Nak jual sedikit, tak laku. Tapi kalau banyak kan jadi semeter jadi kan. Cuman ngincir semeter kalau banyak itu yang beli. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Kalau orang yang hati-hati, kalau Satsuki Warok tadi, bahkan saya Nafudel bin Iyad pernah tengok anaknya ngelap dacing terus. Dacing dilap terus. Dikit-dikit dilap lagi. Ngapa? Takut debu nempel dan mempengaruhi timbangan. Ya Allah, nak. Debu tak pengaruh nak. Hebat nian kau ini nak. Didikan abahnya dewek itu. Hebat. Abahnya kagum. Dia mari ngelap dacing. Kalau kita tidak kan, taruh bawahnya biar berat. Nauzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi pertemuan kita pada malam hari ini. Semoga kita yang kerjaannya berdagang dijauhkan oleh Allah dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mudah-mudahan dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang semangat dalam menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Kepada Allah mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.